nggak boleh membunuh, kasihan. Loh, Bu Karyana, itu bukan membunuh tapi itu menghargai ciptaan Tuhan yang memang diciptakan untuk dimakan. Seandainya ikan bisa berkata, pasti dia ingin, Karyana, makan aku, Karyana, makan aku, gitu. Jadi ini ya, kalau saya pribadi, ujung yang paling ujung jijik dengan dosa. Nah, kalau Alah, ada Bu yang Karyana saya, bilangnya ujung paling ujung jijik dengan dosa, padahal Bu Karyana senang yang ujung-ujungnya. nggak ada. Saya nggak pacaran, Bunda. Bo. Nggak pacaran saya bener. Alah, Bu Bohong nih. Karyana pasti suka ujungnya kan. Tapi nggak tahu saya ke depan ya, nggak tahu saya. Tapi Akhirnya. ya, mudah-mudahan bener. Saya tidak mencampurkan diri dengan laki-laki siapapun. Kan boleh dicek. Ngomong-ngomong Tapi saya- bukannya aku kan udah lama bukannya udah tahu kan status. Maksudnya udah berapa lama bukannya suami meninggal itu? 3 tahun. Oh, Udah perawan lagi dia Pak Jemi. Jadi gini. Itu gila lagi. Saya ceritanya. Udah menyatu lagi. Parah Udah ini, tumbuh parah. lagi. Iya udah tumbuh Kan lagi tadi bilang- itu jadi udah virgin lagi. Bukan. Sebelum suami saya bukan Advent, pemakan B2. Sebelum itu pun kami sudah jauh-jauhan, artinya sudah terbiasa sendiri gitu. Oke. Nggak ada yang moderator yang masih bangun ya. Kasihan nih kita nanti dikacangin nih pada tidur semua, wih. Pada Ada tidur. nggak Apa yang maksudnya? moderator? Papi. Papi Gemala doang. Udah biarinlah tidur mereka, biarin nanti Udah papi. tidur tapi Bunda Pera mah. Oke ya, aku izin ya Waduh. Bunda Rifa. Clear ya. Iya Bu. Udah tahu Bukannya motif hidup saya udah tahu kan? iya tidak mencari daging. Iya, termasuk nggak boleh bunuh ikan teri juga nggak boleh dibunuh, mati nanti saat Iya, kasih- pokoknya Bu Korea nanti kalau ada kecoa, kalau ada hama itu dibiarin dipelihara. Iya, enggak lah kalau Nyamuk nggak boleh ditepokin. membunuh kalau itu dibunuh nggak apa-apa disemprot. Loh. Eh, Tapi jangan boleh. Ini boleh tapi ono nggak boleh. Dia pilih nah, kasih. ini mengganggu aja Pilih mengganggu. Nyamuk kan mengganggu daripada digigit boleh kita semprot ya. Ikan Tapi juga kalau mengganggu kalau kebanyakan. ikan teri dibunuh dimakan jangan. Oh jangan ya. Ya elah, agak lain ini. Bukannya aku mau nanya, kalau kangkung itu tumbuhan bukan? Ya. Tumbuhan makhluk Dia hidup nggak- bukan? Kangkung nggak dulu. punya insting, tapi binatang punya insting, nggak boleh berdarah. Kangkung nggak berdarah, oke? Hai, Itu bedanya, itu bedanya. Menyembelih Iya, beda, nggak ada menyembelih kangkung, oke bos? Iya, nanti Bu Karyana kita makanin. Oke ya, selamat pagi. Bu Karyana, tapi aku tanya boleh jujur, Bu Karyana kalau ada nggak rasa deg-degan gitu kalau ngobrol sama Papi Gembala? Biasa aja dari dulu. Sebenarnya gini, Oh, sama papi ini, Pak. Nggak ada Dia rasa-rasa di hati gitu. Nggak. Makanya Bunda Sosok calon salah suami arti, idaman ya? Salah arti dengan saya. Gini. Oh. Katanya kemarin kita itu kan- DM-DM-an. Ayo, jujur nih. DM-DM-an lo. Jangan jadi pembohong kayak yang tadi sih ya, tadi malam. Ayo. Nih, Bu gini, papi ini sosok seorang lelaki yang apa ya, yang romantis dan pengayom, Tahu dari itu mana? aja. Cuma tadi aku dikeluarkan, aku kesal, aku dikeluarkan papi atau Vera nih, Bunda Vera. Dalam hatiku, loh, ada yang seperti ini tadi. Aku di sini gimana Karyana mau nggak gitu sama situ. Nah, aku tadi punya feeling tadi sama si bapak itu tadi kan. Bukan aku menuduh dia ya. Aku pertama, bahkan aku bilang ada. Sebentar, aku motong dulu. Dikeluarin waktu Bang Ardi datang sama akun Bebel itu datang. Gitu. Iya, masih ada kursi. Gue dikeluarin biar Karyana nggak. Mungkin dia karena sayang sama aku supaya nggak denger gitu. Supaya Iya, nggak dengar. enggak. Ya itu buat kebaikan Bu Karyana. Ibu Karyana kan nggak tahu. Kalau saya kebetulan tahu. Ibu Karyana nggak apa, nanti Bu Karyana ikut-ikutan. Itu soalnya Iya. urusan dalam wajar itu. Artinya gentleman dong. Kalau ada masalah ya dihadapi bersama. Jangan gue dikeluarin supaya nggak denger Bukan gitu. bagian dari itu loh, Bu. Makanya Aku nggak bakal bilang, nah kan kalian gini-gini, nggak ada. Saya nggak begitu. buat kebaikan Ibu. Jadi gini, orang nggak bisa menjamin perkataan saya ya.
Yang salah, yang benar memang. Tapi saya tidak akan pernah mempermalukan siapapun, benar. Saya tidak akan pernah mempermalukan siapapun, ya, menuduh atau gimana. Jadi orang kadang ketakutan ya, kayak siapa itu, jantungan aku kalau kau bicara katanya. Banyak juga yang orang Kristen yang japri aku, kau mempermalukan Kristen, berdebat kau sama Ustadz PI, gini-gini. Kok bisa kau lama sama Ustadz PI katanya, masukmu harus gimana, harus ditendang aku gitu. Aku bilang, kan lucu kan, dia bilang, kok bisa kau lama sama Ustadz PI bicara, berarti kamu bingung saya lihat orang Kristen kayak gitu ya, bingung saya, bikin malu Kristen aja bisa ngomong sama Ustadz PI, bisa nyambung gitu. Bingung saya, ya bener. Jadi maksud dia mungkin hantaman-hantaman, baru bully-bulian gitu, lawan terus gitu, apa gunanya seperti itu. Bukan. Jadi tadi Bapak tadi saya bilang, Pak, saya punya psikologi, bahwa Bapak itu ada nggak benarnya. Karena saya tanya, Bapak denom apa? Dia bilang dia Kristen. Sebelumnya baru 10 bulan. Denom apa? Masa nggak ingat dia denom apa? Terus dia nggak jawab denom apa. Bilang Katolik. Bu Karyana, kalau Univera berbicara, orang yang mendengar itu, kalau Unirifa berbicara, orang yang mendengar itu bisa mendapat hidayah. Kalau Bu Karyana berbicara, orang yang mendengar itu bisa terjangkit berbohong loh. Semalam Ibu berbohong kepada kami 1 komal kan? Dengar, aku mau clearkan dulu ya Pak Loding. Berbohong semalam. Coba Dengar kalau dulu, ngomong kayak gini. Loding. Jangan, Oke. bukannya aku penengah. Nih, sekarang mumpung ada Unirifa, coba kasih pertanyaan yang sama buat Papi Gembala. Sama nggak jawabannya? Coba tanya sama Unirifa. Udahlah, udah kelamaan nanti bos. Enggak, Pintar ayo kali nih biarin, Jamie ini. Enggak, aku biar mau aja. bilang sama Bu, kupikir tadi Jamie mau bilang Karyana nggak bohong. Bohongnya di mana? Orang aku kasih tahu kalau panas dan dingin itu dinginkan Tuhan. Ya nggak dia suka. Oh, yang som-som kuku kan bener. Ya, coba tanya. Jadi menurutku yang dingin itu orang yang ini mencari kebenaran. Yang panas itu orang yang menebarkan kebenaran gitu loh. Mencari dan menebar beda. Dingin dan panas beda. Di mana bohongnya? Loading nih, memang nggak loading dirimu. Ya benar. Ini kan ada orang baru nih, ada Unirifa. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kalau dirimu memframing temanmu, kamu sendiri gitu loading. Sorry ya. Bukan, Saya kan membuat jawaban. Jawabannya pasti. Gitu. Akhirnya selalu orang sekarang gini, Karyana dingin apa panas katanya? Ya saya dingin aja lah. Saya kan merendah diri terus. Dingin aja mencari kebenaran. Siapa yang panas itu? Coba ada nggak? Belum ada di dunia ini yang panas kecuali Nabi. Ya, belum ada. Siapa yang panas udah bisa menguasai semua kebenaran dan menebar? Belum ada yang panas. Yang panas itu 144.000 yang ada di Wahyu. Orang-orang yang hidup tidak merasai mati. Itu panjang ceritanya nanti. Percayalah, kalau saya ini nggak ujuk-ujuk karena saya dari kecil sudah didik orang tuaku. Bapakku pendeta dan dia bukan pendeta habal-habal. Semalam Bu Karyana bilang, ini saya tanya sama pendeta pun pendeta tidak tahu. Tetapi kenapa Ibu Karyana tahu? Oh, karena saya dibilang sama nabi saya. Kan ngomong begitu semalam kan? Dengar, iya, ini loading nggak mengerti. Bapak saya pendeta, dia nabinya Nabi Elijah White. Pendeta yang sekarang ini nabinya siapa? Dia nggak ngerti dia. Oke, paham? Nabinya siapa dulu kan gitu. Ada seorang nabi membuat suatu terobosan terang gitu loh. Dia mengerti, menjelaskan masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itulah baru nabi, tahan uji. Gitu bro. Oke, aku apa dulu ya, istirahat dulu. Bicara itu jangankan orang Kristen, saya sebagai Islam pun kalau Bu Karyana diskusi itu rasa ketakutan. Ya emang lah sesak napas lah dirimu. Orang Iya, aku ini dan 1 komal itu bagaimana saya itu? pisau bermata dua, oke? Bukan pisau bermata satu, bermata dua. Oke bos, thank you. Kalem Bunda Rifa izin, Bang Jami, semua Papi Gembala. Kalem. Baru jam berapa? Nanti jam 6 deh, jam 6. Enggak mau. Ngurusin anak. Aku mau jaga kesehatan. Percuma gua vegetarian. Lupa Pak Nggak Jemi. jaga kesehatan. Takut sama Uni. Iya, takut sama Uni kayaknya mah gara-gara Kok takut sama Uni ya, udah nih bersalaman, udah clear tadi, udah clear. Oke, katanya udah. Oke Bunda, udah clear ya. Bunda juga udah ini nanti ini jaga kesehatan Ini loh. Bu Karyana, gini loh Bu Karyana. Coba tuh ya Bu Karyana ini kan
di sini tuh sudah sering gitu kan. Coba deh kalau misalkannya ngobrol tuh jangan tendensius kayak Bang Sledi ngomong gitu, berarti bukan niatnya untuk ini biar Bu Karyana itu kalau ngomong tuh teratur, terstruktur, terus yang diomongan itu nggak berubah-berubah gitu loh. Ya Karena maklum gini Bu saya kan Karyana, baru nih di TikTok ini baru 2 bulan ini. Ya kan iya, bukan bukan berarti masalah bukan, ini loh. dengar dulu, jangan dipotong sedikit nih. Kalau kita itu membicarakan tentang kebenaran, nih ya, agama itu tuh tentang kebenaran seharusnya, paham ya? Karena yang namanya agama itu sistem yang dianggap datang dari Tuhan. Otomatis orang yang bicaranya itu harus benar, nggak boleh bohong. Jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa, jangankan orang terbiasa berbohong loh. Orang pernah berbohong sekali, 2 kali, itu probabilitas dia berbohong lagi itu bukan cuman 50-50 loh. Itu kata-kata itu 80. bukan ke saya Bunda, karena saya nggak berbohong. Oke? Iya oke lah, bukan Riana. Jadi bahkan orang tuh ada yang nggak sadar kalau dia berbohong. Contoh, bukti orang berbohong tuh gini, tidak ada konsistensi ketika dia bicara. Contohnya gini, hari gini aku masuk ke rumah papi Gembel, aku suka bilang, aku nggak suka lo makan ikan goreng kan gitu tuh contohnya. Tiba-tiba besok aku makan ikan goreng, atau tiba-tiba besok aku bilang enak lo ikan goreng. Itu orang yang tidak konsisten dengan omongannya, dan orang seperti itu tidak amanah, tidak dapat dipercaya. Jadi kalau apapun yang dia bicarakan berpotensi dusta. Makanya Ya, oke. aku tuh selalu gini lo bilang, aku lebih menghargai orang yang tidak berilmu. Maksudnya orang jahil itu aku lebih hargai. Aku lebih ingin banget ketemu sama orang yang keluar dari hutan gak pernah baca apa-apa. Itu lebih berharga ketimbang gelarnya profesor dan doktor tapi dia berbohong, karena orang itu lebih berbahaya buat peradaban. Orang yang jahil itu bisa ditambah ilmunya apalagi kalau dia jujur, maka orang tersebut akan dapat dipercaya. Orang yang sudah terbiasa berbohong, orang ini dapat merusak peradaban. Dengan ilmunya dia bisa merusak peradaban. Jadi Bu Karyana, kalau kita mau bicara tentang kebenaran itu, usahakan untuk konsisten dalam pemaparan sama jujur gitu loh. Tahu katakan Udah, tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. nggak ada perkataan itu, nggak ada untuk saya, nggak ada. Saya nggak bohong. Iya, salah satu ciri-ciri narcissistic personality disorder itu adalah Saya orang memang yang tidak mau mengkoreksi diri. Itu terus contoh-contoh harus orang yang dibedakan nggak ya mau. Bunda. Yang haram sama yang ikan atau ayam nggak haram. Enggak, kita lagi nggak bahas ikan dulu. Kita lagi membahas karakteristik. Kita membahas dari karakter itu adalah apa yang akan dibawa sampai mati. Jadi di dunia ini satu-satunya yang dibawa sampai mati adalah karakter. Bukan harta, bukan uang, bukan suami, bukan anak. Enggak. Yang akan dibawa sampai mati itu adalah karakter. Seseorang itu mati dengan karakternya. Ketika seseorang itu terbiasa, dia bukannya terbiasa, dia bersikap sombong, bersikap pendusta, itu akan dibawa sampai mati. Makanya dalam dunia psikologis itu, karakter itu akan terbentuk mapan di usia 40 tahun. Orang kalau tidak berubah sampai 40 tahun, dia tidak akan pernah berubah sampai mati. Itu akan menjadi karakternya sampai mati. Makanya aku tuh kalau bilang sama anak-anak muda yang mau menikah itu, nikahilah orang yang berkarakter. Jangan nikahi orang yang berduit. Duit bisa dicari, duit bisa hilang, tapi karakter itu sulit untuk dirubah. Apalagi umur sudah 40 itu sulit untuk berubah karakter, karena karakter itu terbentuk dari faktor kebiasaan Bu Karyana. Ya Kalau iyalah, sudah bukan ke sering saya itu. berbohong, dia akan berbohong terus ya. Dia sering mencuri, dia akan mencuri terus. Maka Islam itu tegas, mencuri potong tangan, karena Allah tahu orang mencuri itu akan sulit berhenti kecuali dia effort. Orang yang mencuri dari kecil terbiasa mencuri. Nah, contoh banyak narapidana. Orang-orang ya udahlah, orang klepto contohnya tuh, klepto tuh sulit itu untuk dirubah itu. Sama orang berdusta tuh sulit untuk berubah, makanya jangan terbiasa berbohong tuh. Kesinggung Betul Kak bukannya Jadi. udah adabnya Nggak ini apa-apa, susah. nggak apa-apa. Karena gini loh, orang kalau sudah fase dewasa itu dia tidak mau mendengarkan koreksi terhadap dirinya karena ada ego dalam dirinya, merasa faktor keumuran. Gue lebih tua dari lu bukan siapa-siapa, lu masih kemarin sore. Padahal seharusnya tuh kita tuh justru karena kita sudah berumur itu kita banyak salahnya loh.
Kecil Iya, balik banyak lagi ke salahnya, asal terlalu lagi. tua banyak salahnya. Maka Betul, tidak betul. tidak boleh kita tuh tidak mau dikoreksi. Harus mau dan yang menilai kita tuh bukan kita, orang lain. Kalau menilai Orang kita lain. pasti menilai kita baik, kita manis, cantik, nggak ada salahnya. Tapi kalau orang lain menilai kita, aku kalau orang Kristen yang menilai aku tuh kadang aku lihat orang Kristennya tuh. Kalau misal Pak Jemi yang memberi penilaian bisa jadi benar karena tidak ada kepentingan untuk merendahkan. Tapi kalau OTN lain mah masa bodoh. Iya Itu sih, kalau aku. menurut pendapat saya nih ya, Uni ya, saya perhatiin Uni ya, makanya aku juga jarang naik aku perhatiin Uni sebenarnya bagus, cuman kadang-kadang dalam beberapa hari tertentu pas lagi gimana moodnya lagi jelek, kadang-kadang kok ngaco sih gitu. Bukan Kalau ngaco, lebih tepatnya itu lebih agresif gitu. ya itu Musim ya kawin, betul musim betul. kawin. Kan kalau hewan yang punya insting kalau lagi musim kawin kan main seruduk. Nah, aku kalau lagi musim kawin aku agresif. Iya, saya juga kan sempat ketik-ketik di bawah juga, wah gawat nih, cuman pikir teh tadi takut Kalau kata-katanya lagi salah musim keluarga kawin aku aku itu. tuh pengen ngeruduk-geruduk, tapi karena nggak ada yang geruduk ya udah oten aja geruduk. Tapi ngomong-ngomong benar juga sih, saya dapat ilmu juga tadi kemarin malam itu ya soal kanonisasi Alkitab ya. Marcion memang lebih dulu ya, abad kedua Nah, ya. Marcion kan emang kanon Bible, Pak. Betul, betul. Tapi dia nggak, PL nggak masuk sama dia, ya Sebenarnya kan? gini, Pak Jimmy kalau bener-bener Pak Jimmy itu jujur dan betul-betul mencari kebenaran ya, rata-rata pengkanon Bible itu mereka itu tidak memasukkan ayat karena tidak mendukung doktrin, tidak memasukkan kitabnya karena tidak mendukung doktrin. Makanya mereka menganatema. Bahkan Pak Jimmy kan tahu Martin Luther menganggap surat Yakobus itu surat jarum, surat jeram. Surat jeram itu maksudnya Oh surat iya 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 iya. surat Iya. yang dianggap sebagai surat palsu. Kenapa? Iya Karena iya. di Yakobus itu bertentangan dengan Paulus. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Sementara rombongan-rombongan gereja Soal reform itu struktura, seperti John, iya soal John struktura, Calvin itu soal fide. Hmm. bukan cuma sola fide. Si John Calvin itu mengusung soteriologi Calvinis itu apa coba? Iman yang Apaan tuh? menyelamatkan bukan perbuatan. Hmm. Itu penganutnya itu Pak Budi Asadi sama Esra Soru. Nah, iman yang menyelamatkan ini gereja mainstream itu menganut ini. Maksudnya apa? Kalian itu Yesus memilih orang itu bukan karena orang itu baik, tapi karena Yesus ingin memilih orang itu. Makanya rata-rata Kristen itu NPD karena mereka menganggap mereka orang pilihan Tuhan. Karena anggapan orang Kristen itu adalah ketika jadi Kristen itu pilihan Yesus. Bukan karena lu baik, bukan karena lu pinter, emang lu diinginkan Tuhan aja. Orang pilihan, gitu ya. Iya, jadi itu berbahaya banget loh. Doktrin begini tuh yang membuat Hitler menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi loh. Iya sih. Hitler itu merasa dia itu adalah keturunan Arya. Dia merasa umat pilihan. Nah, orang-orang Arya ini tuh gara-gara kitab Kejadian Pak Jimmy, di mana siapa? Nuh itu waktu dia kelaminnya kelihatan mabuk menurut kitabnya Oh kalian ya itu. mabuk. Dia dilihat anaknya kan, nah dikutuklah Kanaan jadi budak untuk orang lain. Artinya tuh yang orang-orang Kristen ini merasa bahwa mereka itu keturunan dari orang yang menjadi majikan. Maka mereka merasa bebas untuk memperbudak orang. Pak Jimmy lihat buku Dr. Uli Kozok, salah satu sejarawan dari Jerman yang membongkar ideologi dari, atau Pak Jimmy cari deh ideologi Rohden, Fabri sama Rohden. Rohden Ideologi itu adalah apa? orang. Rohden. Nih aku kasih bukunya nih, aku bukain Pak Jimmy cari sendiri ya. Iya iya iya. Ini aku tunjuk bukunya. Pak Jimmy baca sendiri. Caranya tuh historisnya tuh gini. Cari tahu ideologi orang Jerman di abad ke-16 itu apa? Rasis. Oh. Nasionalis dan rasis. Rasis itu apa? Rasis itu menggolongkan, merendahkan orang dari etnis, suku, agama, dan warna kulit. Makanya ada supremasi kulit putih itu dari Kristen. Kenapa? Karena Tuhan kalian kulitnya putih. Makanya si petinju itu bilang gini, kenapa Tuhan harus kulit putih? Kenapa Tuhan gak ada kulit hitam? Seolah-olah kami gak berhak dimuliakan. Karena kalau simbolisasi kebenaran itu adalah Tuhan, kenapa gak ada yang kulit hitam? Kenapa justru setan digambarkan dengan warna hitam? Apakah Tuhan ini rasis? Kan gitu.
Makanya dia siapa namanya petinju yang masuk Islam itu, dia masuk Islam gara-gara itu. Muhammad Ali. Nih ya, ini tuh Pak Demi tuh baca buku Dr. Uli Kozok ini tuh judulnya itu Utusan Damai di Kemelut Perang. Dia membahas tentang sikap misionaris yang datang dari Jerman ke Tanah Batak menginjili kan. Nah, jadi di sini ternyata salah satu lembaga penginjilan itu namanya RMG, namanya Rheinische Mission Gesellschaft. Nah, RMG itu dipimpin sama orang-orang seperti Rohden, Fabri, ini orang-orangnya nih. Nah, mereka itu orang Jerman, orang-orang yang punya ideologi rasisme. Pak Jimmy lihat aja tuh namanya nih. Jadi itu kalau kita sering baca tuh wawasan kita bertambah. Jadi kita bicara bukan karena kita benci, karena tendensius, tidak, karena ilmu. Jadi aku tuh berpihaknya kepada ilmu, tidak berpihak kepada ini nih. Ini si Ludwig Inger Nommensen. Dia juga bikin di laporannya kalau dia tuh ini dia apa namanya termasuk orang yang meminta tolong sama penjajah Belanda buat menganeksasi Lindung. Nah tuh ini judulnya tuh Teologi dan Ideologi RMG. RMG ini adalah lembaga penginjilan itu yang memimpin siapa? Salah satu petingginya tuh ahli teologi mereka tuh Rohden sama ini orangnya nih. Ini Pak Jemi orangnya ini namanya Ludwig. Ya, Ludwig von Rohden. Coba Pak Jemi catat dulu. Nanti Pak Jemi telusuri siapa dia, ideologinya. Dia ini adalah salah seorang pengajar teologi. Dia ini juga yang bilang bahwa semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Iya. Nah, ini juga nih petinggi RMG nih. Iya, ini sama nih, rasis banget nih sama kayak Roden. Ya mereka rasis tuh bukan salah mereka. Kan Martin Luther rasis. Martin Luther kan bilang orang Yahudi itu umat pilihan sibilis. Makanya 6 juta jiwa itu melayang. Dan pengajaran bahwa umat Yahudi itu adalah umat pilihan sibilis itu diajarkan di gereja sama di sekolahan loh Pak Jemi. Di Jerman ya. Bahkan itu dikutip sama Burita Wayu. Burita Wayu sendiri mengatakan bahwa ideologi rasis itu diajarin di sekolah-sekolah sama gereja-gereja. Makanya ada gereja, salah satu nama gerejanya itu gereja apa gitu ya, gereja di Jerman ini lupa namanya. Di situ tuh dibikin satu patung B2, terus ada orang Yahudi pakai topi, pakai torat lagi menyusu di susunya si B2 ini. Penghinaan banget itu tuh. Oh, makanya ada buku namanya banyak bukunya Yahudi dan kebohongannya itu ditulis sama si Martin Luther. Yang kedua Vom Sem Hampora bukunya judulnya itu. Dia menghina nama Tuhannya orang Yahudi, Yod Heh Eta Hashem itu dia hina sama si Martin Luther. Begitu. Iya sih. Iya. Kalau Katolik itu Pak Jemi rata-rata tuh itu Pak Katolik lebih jahat lagi, 500 tahun melakukan inkuisisi terhadap orang-orang yang bahkan bukan cuma inkuisisi. Katolik itu yang mengeluarkan doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera itu doktrin pembaruan di mana setiap oten boleh mengeksploitasi negara yang tidak dihuni oten terus dimusnahkan penghuninya. Makanya suku Indian itu habis. Pak Jemi baca deh. Ya nih, Pak Jemi catat ini nih. 1, Rohden siapa, ideologinya apa. Yang kedua, doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera itu dikeluarkan sama Bula Kepausan sama Paus Alexander VI apa ke-8 gitu. Dia yang mengeluarkan bula itu. Tahu Bula Kepausan kan? Enggak begitu apa. Gimana? Bula Kepausan itu adalah doktrin dari gereja masuk dalam apa kayak aturan yang baru muncul dari paus kan. Katolik kan Pak Jemi kan Katolik nih. Pak Jemi itu percaya infalibilitas nggak? Infalibilitas kepausan. Iya sih. Nah, kalau Pak Jemi makanya kalau Pak Jemi percaya paus itu tidak pernah salah dalam mengajar. Makanya dulu orang Katolik itu apa yang disampaikan paus mereka terima. Itulah magisterium. Makanya kalian itu kalau ada konsili Vatikan ke-20 misalnya bilang Islam masuk surga, kalian percaya itu. Walaupun itu baru ditetapkan di abad kesekian. Misalnya nanti nih ada lagi namanya konsili Vatikan ke-3 misalnya ditetapkan bahwa ternyata Uniriva adalah seorang santo. Kalian wajib percaya itu. Iya, mau nggak mau.
Makanya Tidak kalian ngerti tuh itu. lebih ke doktrin kalian daripada Protestan. Nah, bedanya Protestan itu dia tidak ke doktrin tapi suka-suka bapak moyangnya menerjemahkan Bible. Oh iya. Kalau orang Katolik terlalu dogmatis, kalau Kristen Protestan terlalu protes mulu kerjaannya. Ya kan kami kalau Katolik kan Makanya dia pastinya diamnya. gitu loh. Uni tahu sendiri kan. Beda Eh, kalian tuh gini, ibarat di kanan terlalu ke kanan, ibarat kiri kiri nyemplung semua dua-duanya. Kalau kami tuh selalu berjalannya di tengah. Umat Islam itu diajarkan Allah itu berimbang. Contoh, cara memahami, misalnya, kami tidak boleh berlebihan. Kami tidak boleh berlebihan. Tidak boleh patuh sekali kepada pemerintah, tidak boleh tunduk kali, tidak boleh juga membangkang. Jadi kami di tengah. Kalau cara untuk ulama juga gitu, tidak boleh patuh juga terlalu taklid kepada ulama itu, nggak boleh taklid buta kepada ulama tapi kan itu. kadang-kadang banyak loh nih yang buta banget sama ulama. Ya udah dia Ayo. nggak ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Iya kan banyaknya kan Nggak ada, terutama Nabi Muhammad nggak begitu kan. ngajarin gitu. Nabi Muhammad tuh suruh kami tuh ikuti Rasulullah, bukan ikuti taklid buta ulama sampai menyalahkan yang lain tuh nggak boleh. Justru itu yang bikin kami pecah belah. Iya banyaknya kan kayak gitu nih kalau kalau mau kita perhatiin ya kan kalau saya Iya ngeliat banyak. Buktinya mata yang kepala nyium sendiri kaki si sih. Gufron juga ada, yang nyium kaki itu ada. Aku nggak, itu aku Gitu. akui. Itu orang-orang jahil, orang-orang yang Iya nggak ngerti sih. apa-apa. Jadi kalau Pak Jemi itu pelajari gereja Katolik, itu Pak Jemi bakalan sedih karena jujur ya, 400 tahun perburuan penyihir itu dua-duanya Iya, Protestan sama Katolik ikut di situ. iya tahu itu. Terus satu lagi itu. Nah, Pak Jemi mungkin bilang nih, Perang Dunia Pertama tuh nggak ada kayaknya sama Oten. Oke lah, tidak ada unsur agama di situ terlibat. Tapi ketika perang gimana? Ketika berperang itu Pak Jemi akan kita lihat mana kecenderungannya gitu loh. Ya disitulah aku melihat yang Perang Dunia Kedua itu orang-orang rasisme dan ideologi nasionalis ini kan didominasi sama Jerman tuh. Kan Iya, yang tapi kan bikin gejolak Perang Dunia Kedua tuh Jerman pada iya waktu itu. betul. Betul. Tapi kan yang bertempur sama mereka juga orang-orang Kristen juga gitu loh. Yang Perang Dunia Kedua. Nah, jadi gini Pak Amerika, Jemi, kalau Inggris Pak gitu Jemi loh. sampai sekarang kan yang mau bikin perang dunia kan juga mereka-mereka juga, nggak ada orang Islam ini orang Islam. Pak Jemi lihat deh perang Iran, perang Irak itu, tahu kan asal Enggak. masanya apa? Propaganda Amerika. Iya. Tapi kan Uni gini loh maksud aku gini. Itu kan negara Uni. Ngerti nggak? Perbedaan aku maksudnya Pak Jemi percaya nggak dengan diksi begini? Yang gimana? namanya agama bisa mempengaruhi, tapi tidak semua perilaku orang itu karena agama. Masalahnya adalah kalau perilakunya mayoritas, itu tidak mungkin keterlibatan agama. Kenapa? Karena satu Indonesia ini itu dia akan mengikuti apa yang ada mayoritasnya gitu loh. Amerika akan mengikuti apa yang menjadi mayoritas. Kita tuh jangan menilai itu one by one, personal by personal. Bahas secara generalisirnya gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena itulah yang disebut dengan penilaian objektif. Contohnya gini nih. Kalau kita bilang satu sekolah itu bobrok, maka kita lihat banyaknya orang di situ yang bobrok, mayoritasnya. Jangan lihat 1 2 3. 1 2 3 itu tidak mewakili, tapi lihat mayoritasnya, lihat lembaganya. Itu cara menilai itu. Makanya aku nggak pernah bicara 1 2 3. Aku tuh bicaranya datanya itu general. Kenapa negara itu, Pak Jimmy tahu nggak kalau Eropa atau Spanyol itu agama yang diterima tuh cuman Katolik. Katolik. Ada sebabnya kan? Yang lain tidak dianggap agama tapi dianggap kultur. Ya karena memang begitu mereka dari dulu, mereka tidak mau membiarkan agama lain berkembang di situ. Ya kan tapi ada sebabnya Uni. Aku kebetulan Ya agak karena tahu mereka juga tuh soal. karena mereka kental Katoliknya di situ. Sebabnya Agama kenapa tuh? Katolik. Coba. Nah, Sebabnya kenapa? Katolik itu kan tidak mengizinkan agama lain ada. Makanya dibun-bunin semua yang beda-beda dogma. Nih, yang aku tahu ya Uni ya, yang aku tahu ini Maya. Spanyol itu kan udah kalah duluan abad ke-7 itu udah diserang sama Semenanjung Iberia kan udah hampir dikuasai semua Spanyol itu sama umat Kan Muslim. dikuasai lagi, Pak. Dikuasai lagi, diambil alih Iya. lagi. Nah, Iya, makanya tapi kan diinkuisisi kan orang Islamnya.
Ya gini-gini, dengerin dulu aku kalau aku nggak salah ya, abad ke-7 nih. Sampai permulaan abad ke-14 kan baru kan. Nah, yang ngebantu yang apa segala macam kan dari kepausan. Nah, makanya mereka pro banget gitu loh. Makanya nggak boleh yang lain, misalkan Protestan apa nggak maju di sono karena mereka mikirnya, oh kami punya hutang budi. Terus kalau Om Uni perhatiin, Enggak, Pak Jemi, bukan. Pak Jemi, dengar ya. Gimana? Kalau kita bicara Wah. tuh misalnya gini, Pak Jemi tahu tidak waktu waktu terjadi gini ya, kalau kita ini gua tuh lagi nggak mau menyerang karena ini fakta itu nggak mengenal perasaan Pak Jemi ya. Fakta sejarah itu tidak peduli yang karena dia bicara Iya, benar iya. dan salah. Iya. Kita tahu track record dari gereja Katolik sepanjang sejarah asimilasi paksa dilakukan, ya, genosida dilakukan, terus apalagi ya, bahkan tahun 2022 kan Paus itu minta maaf sama Kanada gara-gara asimilasi paksa itu terjadi di Oh, sekolah-sekolah yang yang India. notabene-nya itu iya juga dengan Afrika, tahu kan Afrika diasimilasi dan Filipina tuh asimilasi itu pemaksaan terhadap keyakinan. Nah itu pertama, genosida terjadi gereja Katolik ini bahkan pernah menutupi kejahatannya waktu ada salah satu raja yang bercokol waktu itu, raja King apa gitu lupa, kan datang ke tempat inkuisisi itu ya kan, ditanya sama, aku punya jurnalnya itu Pak Jemi, dimana aku laptop aku lagi nggak hidup, ditanya sama petinggi-petinggi rajanya waktu udah mulai banyak orang-orang yang mendesak gitu loh bahwa Katolik itu nggak bisa begitu. Tahu nggak patriark gerejanya bilang apa? Kami tidak memiliki tempat penyiksaan loh di sini, dipaksa digeledah ketemu. Nah itulah kelakuannya petinggi-petingginya gereja Pak Jemi dulu. Mereka salah menutupi kesalahannya, bukan mengakui tapi menutupi. Karena dan Pak Jemi tahu kenapa tahun 2022 itu Paus itu minta maaf? Pak Jemi tahu kenapa? Kenapa coba sama Uni biar aku lebih jelas. Gara-gara di takut tahun 2014 ditemukan mayat di bawah sekolah yang dikelola gereja itu. Nah, penyintasnya gitu. bicara, para penyintasnya bicara. Siapa penyintasnya? Orang-orang yang pernah diculik, orang-orang yang pernah anaknya, keluarganya diambilin suku Indian. Mereka bicara ke publik, akhirnya didesak sama masyarakat. Kan informasi tentang ditemukan 800 mayat tak bernama di bawah Teklums, apa namanya itu, institusi gereja Katolik yang katanya untuk mendidik anak-anak, itu kan heboh, seluruh dunia heboh. 800-an coy, digali ketemu terus, akhirnya pertamanya cuma 300, naik lagi gali lagi, sama kayak penemuan di Irlandia anak bayi di Sepiteng tuh, gara-gara ada anak-anak yang dibuang ke Sepiteng hasil dari didikannya Katolik, mengambil anak-anak perempuan yang mau diajarin didikin, tahu-tahu anak hasil perjinahannya dimasuk Sepiteng, makanya banyak kecurigaan bahwa itu para biarawati gitu loh. Pelakunya ya. 769 anak bayi di Sepiteng. Desakan masyarakat dan jadi gini Pak Jemi itu di orang di Eropa itu ya, ketika sudah ada kayak gitu tuh mereka muncul menjadi hero satu-satu tuh. Mereka selidiki, ada yang benar-benar selidiki betul. Akhirnya kebongkar, terdesaklah gereja, minta maaf tahun 2022, minta maaf pastor. Nah, sama pelocohan SKS yang ditutup-tutupi bertahun-tahun tuh. Kan ketahuannya setelah ada yang ngelapor. Spanyol, Portugis, Portugal, Kanada, Austria, Amerika, itu satu-satu kebongkar. Nah, karena ditutup-tutupin, akhirnya PBB lah turun tangan ini sama Vatikan. Kenapa kok banyak banget nih korban? Makanya PBB. Iya. Kalau kayak gitu sih memang harus diakui Uni, ada aja itu kayak gitu ya. Pastilah namanya antara perencanaan, antaranya impian. Coba Pak Jemi sama renungkan deh. pelaksanaan. Aku ajak kita nggak usah bilang manusia gini. Pak Jemi tahu tidak? Yang namanya manusia itu, jangankan mereka itu menentang natur Pak Jemi, yang udah dikasih istri aja dan menyalurkan syahwatnya aja masih bisa berlaku biadab loh. Apalagi orang yang menentang naturnya tuh. Dia punya testis, punya hormon testosteron. Tiba-tiba dia tahan itu.
Sementara itu human beingnya, naturnya. Ah, dia tahan itu. Nah, datanglah ke gereja cewek-cewek pakai bikini, pakai rok pendek, pakai baju cantik. Ada Cewek-cewek kegoda. ke-trigger lah dia. Nah, mau dipakai orang gede, nanti dia pastur, nggak mungkin dong dilaporin gagal kepasturannya. Ya udah embat lah anak kecil yang nggak bisa ngomong dengan alasan dikuduskan. Nah, makanya saya bilang agama yang benar itu sistemnya tidak mungkin menentang natur, akal, dan hati. Ini statement aku loh Pak Jemi ya. Aku boleh dibantah, boleh dilaporin ke kantor polisi silakan. Tidak enggak mungkin lah. agama yang Masya benar Allah. itu bertentangan dengan natural manusia. Tidak mungkin Tuhan tahu. Ini Tuhan tahu nih ya. Kalau hambanya ini dilarang kawin, nanti bakalan terjadi nih, dibuang spermanya kemana-mana nih. Maka tidak mungkin Tuhan melarang manusia kawin. Makanya Yesus bilang kan, ada Paulus atau siapa tuh yang ngajarin di kitab Pak Jemi itu, tidak, Kenapa? orang yang melarang kawin itu justru orang sesat. Tiba-tiba Katolik malah nggak kawin. Nih aku tunjukin datanya nih, ayatnya nih. Ya. Bentar dulu aku kasih data dulu. Aduh ya ampun. Batuk terus ya. Bentar ya. Ini 1 Timotius pasal 4 nomor 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Theo supaya dengan mengucapkan syukur ini. Jadi kayak ngerasa kudus sendiri gitu loh. Nah, itu kan yang dilakukan orang Katolik. Malah Tapi kan pastornya tapi nggak kan kawin tahu. selibat. 1 Timotius pasal 4 nomor 3 sampai 5 tuh. Jadi kawin itu natural Pak Jemi. Tapi di Katolik malah kalau itu mah. ditentang. Nah, artinya agama yang benar itu kan aturan sistem sosial manusia kan, dari Tuhan kan. Tuhan yang tentukan mana benar mana tidak benar, itulah agama. Kalau aturan dari manusia namanya undang-undang atau namanya itu peraturan tradisi gitu. Nah, kalau tradisi dari Tuhan itu merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, itu nggak mungkin dari Tuhan Pak Jemi. Masa Tuhan nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Nah, makanya aku selalu tantang seluruh umat Kristen di seluruh alam semesta ini. Sebutkan satu aturan Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Kalau Kristen aku banyak. Contoh, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu merugikan orang agama Kristen tuh. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu itu merugikan juga tuh. Jangan mengambil kembali apa yang diambil darimu itu merugikan juga tuh. Tidak mungkin Tuhan itu menghendaki manusia itu rugi karena dia mencintai manusia. Dia pengen manusia itu. Contoh ya, Nabi Muhammad mengajarkan kami itu tidur miring ke kanan tuh buat apa? Supaya kami sehat. Nabi Muhammad ngajarin kami bersiwak itu supaya apa? Karena kami diajarin untuk sehat. Kalau kami sehat, maka jiwa kami tidak mensano incorporin sano. Tapi maksud saya gini loh nih, kalau namanya ajaran agama sebenarnya semua baik, cuman kan kadang-kadang penafsiran Mana ada. orangnya lah. Kalau Pak Iyalah. Jimmy bilang begitu, berarti Pak Jimmy mau mengatakan agama Molok berarti baik menumbalkan anak kecil. Oh iya beda itu, yang itu beda, itu beda. Nah itu kan. Maksudnya yang kita lah, Bukan. kita yang maksudnya Islam lah, Enggak, Buddha, agama Hindu, itu sistem gitu. Pak. Agama itu sistem kepercayaan. Jangan bilang agama yang diakui di Indonesia iya Islam. Tapi agama itu sejarahnya sudah berlalu panjang kali lebar Pak. Mulai dari peradaban Mesopotamia itu bisa dikatakan agama. Karena agama itu sistem kepercayaan. Nah, terus agama Molok, agama pagan, itu mereka punya tradisi ritual yang nggak bisa dikatakan baik. Baik menurut mereka, nggak baik menurut tataran sosial sekarang. Makanya agama itu tidak boleh tidak konsisten, harus baik untuk seluruh alam semesta. Maksudnya zaman kapanpun diadakan tetap baik. Nggak ada ceritanya tuh, oh zaman Bani Israel itu baik waktu itu. Kalau zaman sekarang udah nggak baik.
Nah, nggak bisa begitu. Tetap harus sejalan. Makanya Islam itu percaya bahwa setiap nabi itu membawa syariat. Asal Rasul itu bawa syariat baru, karena syariat lama itu tidak bisa dipakai untuk yang ini gitu loh, yang untuk yang ini, karena zamannya sudah berubah. Nggak Karena update Tuhan gitu nggak ya. mungkin nggak tahu, nggak mungkin Tuhan tuh bingung. Masa Tuhan nggak ngerti? Masa Tuhan masa Tuhan nggak tahu diprediksi? Masa tuh aku BMKG aja bisa prediksi, masa Tuhan kagak? Masa Tuhan nggak tahu nanti tiba-tiba kalau gua suruh begini ternyata nanti nggak bisa diterima nih. Nah, contoh yang nggak bisa dilakukan lagi nih dalam perjanjian lama, contoh di perjanjian lama itu disuruh merajam hidup-hidup istri yang nggak perawan pada malam pertama. Nggak ada tuh disuruh di Islam begitu. Yang hukum Terus, Taurat itu ya. ya, Kan dirubah, udah dirubah. Ya, lanjut. disuruh Lanjutkan. bun-bun penyihir disuruh bun-bun. Nah, terus kalau ada yang mencuri harta rampasan perang tuh disuruh bakar sekeluarga. Terus satu orang satu kota yang tidak beriman kepada Tuhan itu satu kotanya dimusnahkan. Nah, bisa dijalankan sekarang itu. Begitu juga ajaran di perjanjian baru. Mana ada relevan dengan kondisi sosial sekarang? Coba tunjukin satu Yang mana tuh? aja Yang mana orang tuh? negara. Yang mana tuh? Ya Coba. tampar pipi kiri kasih kanan emang relevan. Oh ya, tapi kan bukan harfiah kayak gitu loh. Nih, mana ada Nah, tampar kan akhirnya diakui kan tidak relevan, makanya dibikin tafsirannya alegori karena yakin kayak itu Iya. nggak mungkin dikerjain. Iya. Nah, sekarang nggak gini, mungkin lah, tanpa seperti itu perlu loh. tafsir, aku minta Pak Jemi jujur dari hati paling dalam. Menurut Pak Wah. Jemi, kalau memaknai secara harfiah apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu masuk akal nggak? Kalau secara harfiah ya, Iya. maksudnya pengennya Uni secara harfiah gitu. Saya mau Sesuai Pak teks Jimmy gitu. jujur, kalau seandainya kita memahaminya secara tekstual, Tekstual. tidak dikatakan itu alegori, betul-betul ditampar pipi kiri kasih kanan itu make sense atau tidak? Ya ngaco, yang ada lu nampar gue bisa lu mati kali. Nah, Itu Masya aja. Allah kan artinya begitu. Ya kalau tekstual memang Bahwa seperti itu loh nih. pada akhirnya secara nah inilah Al-Quran beda Pak Jemi. Al-Quran itu secara tekstual kontekstual itu tidak tercabut dari tekstual. Yang namanya konteks itu nggak kecabut dari teksnya, nggak mungkin. Tertulisnya begini, makanlah makanan yang enak. Oh, itu maknanya adalah supaya kita itu pakai baju yang cantik. Ah, itu namanya konteks kecabut dari teks. Di dalam tekstualnya tertulis apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Oh, itu cuma perumpamaan. Jadi bukan ajaran yang benar. Ya ngapain dikasih tahu kalau kalian itu. Jadi terlihat indah di bibir tapi sulit di kenyataan. Makanya itu yang disebut dengan ajaran yang tidak masuk akal, yang terdengarnya tuh manis gitu untuk Nggak, maksudnya gini ditawarkan loh, ke Uni. orang-orang tuh kayak manis, tapi Gini loh, ternyata Uni, di gini. faktual tidak mungkin. Pak, bentar, ajaran yang benar itu tidak penuh dengan kebohongan, tidak penuh dengan kedustaan, bukan tipuan, bukan agama Islam itu bukan butuh dilihat manis, tapi butuh relevan untuk diaplikasikan untuk kehidupan sosial. Contoh, kenapa kami bangga Nabi kami itu adalah panglima perang? Karena kami tidak butuh dianggap orang lembut tapi dusta. Karena Nabi kami memang berperang. Kenapa? Karena alasan berperangnya jelas. Bukan berarti agama Islam agama perang. Kenapa? Agama Islam itu agama yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Makanya boleh berperang. Hak berperang itu hak manusia loh. Hak membela diri itu. Nah, jadi ketika dikatakan apakah agama Islam agama perang? Enggak, karena perang itu identik dengan apa dulu nih? Kalau agama Islam agama yang membela diri dari manusia dengan berperang, yes, saya akui, saya bangga dengan itu. Tapi kalau agama Islam katanya perang menjajah, sorry to say, enggak ada satupun fakta bahwa perangnya Nabi itu menjajah untuk membuat orang lain ketar-ketir dan hancur, Mbak. Enggak. Justru Bukan dengan nabinya, adanya perang. pengikut yang lainnya loh. Itu tentang Turki Ottoman itu sudah muncul paham-paham nasionalis pada waktu itu. Coba Pak Jimmy pelajari sejarahnya. Kenapa Armenian dihabisin? Karena ada indikator bahwa orang Armenian itu berpihak kepada Rusia, akan ada pengkhianatan. Dan salahnya juga orang-orang Islamnya malah menghabisi anak-anak kecilnya sama istri perempuannya. Padahal dalam Islam tuh ya, jangan menghabisi nyawa anak kecil dan perempuan. Jangan memotong-motong Harusnya. jenazah. Ada Betul. datanya itu. Ya, Nah, kita harusnya kan seperti bicara itu. ajaran bukan oknum. Ngapain kita bicara oknum? Kita bicara ajaran.
Bagindo koto, udiripa seperti radio rusak, susah berhenti ngomong. Urusan kau apa? Bibir-bibirku nggak pinjam bibir kau kok. Kok kau yang repot? Bapak kau yang repot, mama kau repot. Aneh kau, yang ngomong aku kok. Kecuali udah aku jangan. pakai tenaga kau, aku pakai baterai kau. Kecuali kau yang ngasih uang buat aku biar makan supaya banyak ngomong. Capek kau ngasih uang aku, baru kau boleh ngeluh. Yang capek aku, yang ngomong aku, mulut-mulut aku, nggak pinjam mulut mamamu. Kok kau yang sibuk? Urusan kau apa? Hantu belau. Orang Jangan lagi ngomong didengerin sama yang Pak di Jemi bawah. bukan sama kau. Nggak apa-apa. Aku harus ngelabrak orang-orang nggak tahu diri itu sesekali. Kenapa? Karena aku hadir bukan untuk menyenangkan orang. Aku hadir untuk mewakili diriku sendiri, menyampaikan apa yang kupelajari. Siapa kau ngatur-ngatur orang? Siapa kau? Kau boleh mengkoreksi, mengatur aku kalau kau kredibel, ya. Kalau kau kredibel. Tapi kalau kau bukan siapa-siapa, ngata-ngatain aku, kau sini kau. Kuliti kau nanti. Apa kau repot Nih, Uni. bibir-bibirku, ludah-ludahku kok. Lanjut Pak Jemi. Soal yang tadi, yang soal ajaran kasih, kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan. Saya ambil contoh gini deh. Uni pernah dengar berita nggak, kejadiannya tahun 2020 deh. Ada seorang Apa? anak cewek gitu ya, diperkosa terus dibunuh, kebetulan ditusuk. Jangan kebetulan bilang kan. itu nanti ke band akunnya Papi Gembala. Sorry. Ada anak cewek yang gitu kan. Lalu dia dibun-bun gitu kan. Dia dibun-bun. Lalu ketangkep tuh si siapa namanya? Si pelakunya ketangkep tuh. Dihukum penjara cuman berapa? Enggak hukuman mati. Enggak hukuman mati, cuman hukuman berapa puluh tahun aja hukuman. Lalu dia sekeluarga itu minta maaf sama dia di luar sidang. Lalu saya sendiri mungkin ada Pak di PT saya. Pak Jemi, maaf ya, aku tahu peristiwa-peristiwa begitu itu tidak relevan dengan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Pak Jemi tahu nggak? Memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita itu tidak relevan dengan tampar pipi kiri kasih kanan, karena tampar pipi kiri kasih kanan itu memerintahkan kita mengizinkan orang lain menyakiti kita sekali lagi setelah disakiti. Coba Pak Jemi baca ayat itu. Pertama, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tuh, dilarang melawan orang jahat kepada kita. Ini tindakan sebelum kejadian loh Pak Jemi, bukan setelah kejadian loh. Kalau memaafkan orang yang jahat kepadamu tuh diksinya beda. Coba Pak Jemi bedakan. Nah, diksi jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ini aturan ketika kita sedang berhadapan dengan penjahat. Ya, maka dilarang sama Yesus melawan. Kedua, diperintahkan sama Yesus, tetapi apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Ini perintah dari Yesus. Maksudnya apa? Ketika kamu disakiti, kamu kasih sebelah lagi boleh sakiti. Makanya Pak Jemi anggap ini alegori karena ini nggak relevan. Masa ditampar terus kasih lagi. Nah, lalu Pak Jemi jelaskan bahwa penjelasan kedua ayat ini adalah jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Maafkan orang jahat kepadamu. Itu beda lagi Pak Jemi. Memaafkan orang yang jahat kepada kita nggak ada kaitannya dengan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Coba pahami diksi itu. Bahasa Indonesia kita kan jelas nih. Apa sama apabila ditampar pipi kiri kasih kanan dengan jangan melawan orang jahat kepadamu? Tidak melawan dengan memberikan pipi lagi itu beda Pak Jemi. Tidak melawan itu berdiam diri. Tapi memberikan pipi lagi ada aksi yang dilakukan apa? Tampar sekali. Nah, tampar dong sekali lagi ini. Jadi itu beda perilaku itu. Di Islam itu tidak diajarkan begitu. Di Islam itu apa? Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Artinya apa? Ada reaksi kalau kami diperangi. Apa gunanya? Membela diri dan membela keluarga kami. Nah, lalu ada lagi nih. Kalau kamu dicaci. Nah, dalam surah Ali Imran ayat ke-200. Kalau kamu dicaci, kalau kamu misalkannya dihina, yang tidak menghabisi fisik kami, tidak mengeluarkan kami dari kampung halaman, tidak sampai terganggulah fisik kami ini, maka apa perintah Allah? Lebih baik maafkan, bertawakallah kepada Allah. Ini ajarannya. Nggak perlu bermanis-manis ria ajarannya. Tapi relevan. Apa maksud relevannya itu? Kalau aku dihujat pribadiku, itu nggak mengganggu aku Pak Jemi. Aku boleh memaafkan, lebih baik maafkan, lebih baik diamkan. Contoh, Ripa pesundal lah. Memang kalau aku dikatain pesundal langsung jadi pesundal kan enggak. Makanya aku tidak masalah memaafkan. Kenapa? Allah yang akan membalasnya. Tapi kalau seandainya rumahku dijarah sama orang, aku diwajibkan membela. Kenapa? Karena aku sedang membela anakku, aku sedang membela harga diriku. Wajib aku membela. Justru kalau aku berlemah diri di situ, aku berdosa, zalim sama diri sendiri. Nah, tapi itu secara eksplisit begitu ayatnya ya begitu kejadiannya, nggak ditafsir ribet begitu.
Pak Jimmy renungkanlah apa maksud apabila ditampar kasih sebelahnya. Itu nggak sama dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan itu gini. Kalau Pak Jimmy rumahnya dirampok, Pak Jimmy balas dengan kejahatan yang sama. Pak Jimmy rampok rumah orang lain. Di Islam nggak diajarin Pak Jimmy gitu. Di dalam Islam itu ada namanya hukum hudud, hukum ketentuan duniawi yang harus dijalankan. Kalau rumahmu dirampok, bukan dirampok balik rumah orang itu. Apa? Potong Iya. tangannya. Kalau istrimu diperkodok, nggak lagi kamu perkodok istri orang. Seperti 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu. Tapi apa? Hukumnya rajam orang itu. Karena dia telah berzina. Potong tangannya silang. Karena dia telah berkhianat. Ada dulu waktu zaman Rasulullah, orang-orang Ukraina itu datang ke Madinah. Mereka sakit badannya Pak Jemi. Itulah ayat tentang minum air kencing unta itu. Iya, iya, tahu, Dikasih tahu. solusi sama Rasulullah. Rasulullah kasih solusi supaya Ya. dia nggak sakit. Minum susu onta, campur sedikit dengan air kencingnya. Kan? Itu. Lalu sembuh si orang ini. Setelah sembuh, apa yang paling dia lakukan abis itu? Maling Dia dia. bun pemilik ontanya Maling, dicuri. maling. Iya, maling. Di bun yang terus dia menyerang agama Allah, nggak tahu diri kan? Maka apa hukumannya dari Rasulullah? Pertama tangannya dipotong, silang sama kaki, matanya dicongkel, dibiarkan dia di padang gurun sampai mati. Kenapa? Nah. Para pengkhianat ini bukan hanya merusak dirinya tapi merusak orang lain. Islam itu Allah itu sangat ya. Ketika Allah sudah memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah itu tidak pernah zalim dengan pemberiannya. Maksudnya apa? Jaga pemberianmu, maka kamu punya aturan. Diberikan istri, maka kalau istrimu macam-macam kamu boleh pukul. Pukulnya bukan pukul Nggak. sampai bonyok. Ya, yang soal Tapi yang soal pukul untuk- tadi Uni aku motong yang soal itu kuncing unta itu yang dipotong kiri sama bawah kanan dulu. Oke, saya setuju, nggak ngebantah ayat itu, tapi sekarang nggak bisa diterapin sekarang kan, nggak mungkin kalau seperti Bisa itu. diterapin, bisa. Nah, saya tanyakan, saya bilang sekarang nih. Sebenarnya kami ini kan tinggal di Indonesia ini kan tidak mengikuti syariat Islam. Kenapa? Karena Ya, pemimpin betul. kami tidak menerapkan syariat Islam. Karena negara kami negara kita bukan negara Islam. Saya aman dari kemarahan Allah. Kenapa saya aman? Karena saya telah menyerahkan semua permasalahan itu kepada ulama dan ulil amri saya. Paham? Jadi kalau presiden saya tidak mengikuti hukum Islam, dia nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya aman. Nanti kan kita dibangkitin tuh. Saya dibangkitin nanti. Siapa presidennya dulu saya tunjukkan, saya udah pilih tuh. Presidennya misalnya Pak Prabowo misal ya. Artinya saya meletakkan kepercayaan kepada Pak Prabowo untuk mengatur sosial di Indonesia ini. Betul? Ya, kalau ditanya nanti urusan Maka pemimpin nanti tapi beda kalau anak aku yang curi, Pak. Kalau anak aku yang mencuri, Pak Jemi, aku harus potong tangan dia, misal. kan. Ya. Dengar dulu Pak Jemi. Tetapi aku tidak akan potong tangan dia, ya. Dan aku akan biarkan kafarat Allah berjalan ke anak ini nanti. Lebih ngeri sebenarnya. Sebenarnya lebih ngeri kalau membiarkan kafarat sunatullah berjalan. Ngerti nggak kafarat sunatullah itu? Kafarat sunatullah itu adalah hukum yang berjalan tanpa dia sadari menghapus dosanya. Sakit dia bertahun-tahun, mungkin dikhianati dia, miskin dia, bangkrut dia. Itu ada hadisnya itu. Karena memang itu sunatullah. Allah itu adil. Allah itu tidak akan melepaskan orang yang jahat dari hukuman. Kecuali orang itu meminta kepada Allah dosanya diampuni. Bahkan penghapusan dosanya itu pun tetap dia jalani kafarat. Tapi tidak sebesar yang seharusnya. Begitu loh. Maka Rasulullah berkata, andai Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Rasulullah bilang gitu. Itu harus kami ambil itu. Kenapa? Ketika anak kami sudah mencuri, ya, mencuri sekali, ya, itu nggak langsung dipotong, diajarkan dulu, kemudian baru dipotong. Kenapa? Karena kalau sudah punya kecenderungan mencuri sulit untuk berubah. Setidaknya itu yang kalau Pak Jemi belajar psikologi silakan pelajari. Pak Jemi pernah tahu Iya. orang klepto tahu? Kebiasaan mencuri bukan karena mau ngambil, Nah, emang karena udah dia kebiasaan. mencuri itu, Pengen. yes, makanya ada penyakit kejiwaan, kecenderungan kegangguan kepribadian klepto itu. Orang itu tidak bisa menghindari dirinya dari keinginan untuk mencuri, dan mencuri itu bukan karena kebutuhan, Pak. Tapi karena dia tuh bangga mencuri, semakin ekstrim pencuriannya semakin bangga dia. Inilah orang-orang psycho ini.
Makanya orang ini seperti orang ini yang dipotong tangannya, karena tangannya itu walaupun ada tetap akan dipakai buat mencuri. Kalau dia udah nggak ada tangan lagi gimana mau mencuri? Bukan, ini saya Itu. bertanya nih. Kemarin juga sama udah dibahas ya sama Papi sih di rumah Papi. Kita udah sepakat sih. Sekarang kalau Indonesia berubah jadi negara Islam misalkan. Ya tapi kan hukum bukan bisa- buat Pak Jamie, tapi buat orang Islam, bukan buat Pak Jamie. Nah, Hukum itu jadi pertanyaan berlakunya saya buat juga orang tuh. Islam. Nah itu buat pertanyaan juga loh buat saya loh. Ini kan begini Uni. Kan Kemarin syariat mana- Islam itu berlakunya kepada orang Islam, bukan kepada oten. Kalian mencuri nggak dipotong tangan, tapi kami, misalkannya aku presiden nih, aku terapkan hukum syariah dong. Tiba-tiba ada orang yang mencuri, harus ada saksinya, harus ada buktinya, harus ada yang terganggu, harus ada yang apa. Dan itu pun ya ke orang tuanya juga. Orang tuanya bertanggung jawab. Kalau misalkannya saya nggak mau anak saya dipotong tangan, ya aku sebagai presiden akan bilang, ya udah kalau begitu kamu tanggung jawab terhadap anakmu, dia yang tanggung. Nggak harus saya potong tangan anaknya, kan anaknya itu. Kan itu anak dia yang tanggung jawab terhadap anaknya. Kan anaknya yang tapi syariat itu tidak berlaku kepada Kristen. Kristen itu nggak ada hukum kan, suka-suka kalian lah ya kan. Jadi kami tidak bisa menghukum kalian. Oh iya kan, Kita kan Pak Jemi misalkan ngikutin hukum tanya deh. negara. Ya kan memerintah perintah mengikuti hukum negara itu kan bukan perintah bukan perintah syariat agama yang mutlak dari Yesus, tapi dari Iya. Paulus Roma. Ya, ya. Nah, ya. kalau kami enggak Pak Jemi, kalau kami itu ada perintah mutlaknya. Bahkan ada Rasulullah bilang di akhir zaman ini, kalau seandainya kami pemerintah, kami pukul punggung, kami ambil harta kami nggak boleh lawan. Kenapa? Karena itu ajaran Rasulullah untuk keadaan fitnah. Karena percuma kami lawan, kami tetap akan hancur. Maka kami diperintahkan untuk menjaga nyawa kami gitu loh. Jadi di Bukan, Islam aku itu lagi ada apa? Ya lanjut nih. Nah, jadi di Islam itu begini, Pak. Ya, hukum hudud tuh pilihan. Maksudnya gini, aku punya anak nih. Aku tahu dia mencuri. Dan aku tidak potong tangannya. Aku bertanggung jawab, bukan umat Islam yang lain bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab terhadap anak ini. Nanti aku akan dihadapkan Allah. Kenapa kamu tidak potong tangan anakmu? Makanya innama a'malu biniat. Segala sesuatu yang dilakukan itu niatnya ada. Oh, bukan karena saya lalai kepada Allah, tidak. Tapi karena ini begini, oh iya mungkin saya, itu ada tanggung jawabnya. Jadi kenapa aku tuh kalau bicara tuh nggak berani asumsi liar gitu. Karena nanti aku pas dibangkitin tuh, nanti orang tersesat dengerin aku tuh nanti ngadunya sama Allah. Si Rifa yang bikin aku tersesat. Nah, dibangkitkan kita dengan catatan amal kita. Ternyata hari sekian, tanggal sekian, komputer aja bisa kayak gitu kan. Tanggal sekian si Rifa menyebarkan sesuatu yang tidak ada. Nah, berapa orang yang tersesat? 5.000 orang misalkannya. Makanya banyak yang di dalam Islam itu yang pertama sekali masuk neraka itu adalah hafiz Quran dan para ulama, para pemimpin. Iya. Karena mereka itu bertanggung jawab kepada banyak orang. Iya. Enak kalau kita nih nggak enak, kalau jadi pelajar tuh enak. Kalau kita salah, yang salah guru kita. Enak jadi orang biasa, kalau kita salah rakyat pemimpinnya yang salah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika dia waktu ini pemerintah itu dia diserahkan ke dia letakin pisau di lehernya, lebih baik dia mati katanya. Bukan berarti Umar dan Abu Bakar itu sok-sokan, enggak, tapi ya memang harus ada pemimpin. Artinya pemimpin itu dipilih orang. Majulah kalau dipilih orang, tapi kalau memilih sendiri tuh nggak boleh. Justru kami harus tinggalkan pemimpin yang berambisi jadi pemimpin. Gitu. Kalau di dalam Islam itu, kalau kami lihat ciri-cirinya gini nih, dia pengen banget jadi pemimpin, itu harus ditinggalin. Tapi masyarakat pengen dia jadi pemimpin, itu harus diambil gitu. Masyarakat yang pengen dia jadi pemimpin, angkat itu. Karena dia tidak menginginkan. Makanya Imam Mahdi itu nanti dia kabur-kaburan tuh. Kamu Imam Mahdi? Oh tidak, saya bukan Imam Mahdi. Iya, kamu Imam Mahdi? Enggak, saya enggak. Sampai dia terjadilah kayak keterpaksaan dia untuk diangkat. Dia terpaksa menerima jabatan itu, bukan dia memaksa diri untuk naik. Makanya Imam Mahdi itu bukan pengakuan. Kalau ada yang ngaku Imam Mahdi mah kita ludahi mukanya. Uni, aku parkun dulu ya. Mau nyiapin anak, bantuin istri nyiapin anak sekolah ya. Parkun dulu. Kalau aku mau Nanti tidur lanjut lagi. Ya, jangan dong. Itu kan di bawah masih banyak. Nanti aku 5 menit 10 menitan. Lanjut lagi. Aku mau tuh nanya tadi. males. Aku kalau ngobrol sama Pak Jemi itu nyambung. Enggak, ya udah ya. Enggak, Ini Pak kita Jemi itu sebut- ciri-ciri orang yang memang secara personal tuh memang dari dasarnya memang baik.
Hanya saja Pak Jemi itu memang terbelenggu dengan doktrin karena memang dari kecil. It's okay, itu urusan Pak Jemi. Tapi aku percaya kok, seseorang itu kalau berpikir, seseorang yang berpikir itu akan terngiang terus, dia akan merenungkan terus, dia merenung terus. Maka orang seperti itulah yang berhak, karena merenung itu kan upaya tuh, berpikir itu kan upaya, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Itu insya Allah lah. Cuman ini yang soal hukum Islam, kalau di Indonesia ini kita berandai-andai, berarti nanti bakal ada dua hukum dong, buat yang Muslim dan non Muslim. Dan nanti pun setelah saya Bukan pelajari Pak ya. Jemi, Gimana? Pak Jemi itu harus tahu. Hukum Gimana? itu bisa 100 nggak masalah, tetapi yang penting adalah hukum syariat Islam itu berlakunya kepada orang Islam, bukan kepada oten. Dan Iya, makanya betul, Rasulullah itu pernah dihadapkan gini loh. Ada orang Yahudi datang, mereka mempertanyakan tentang apa solusi untuk sosial mereka tuh. Apa kata Allah? Berikan hukum mereka sesuai kitab mereka. Gitu. Jadi Pernah dengar itu, kalau aku ya, jadi ya. presiden, aku bilang ke Pak Jemi, Uni Rifa, gimana nih anak aku mencuri, anakku berzina, gimana hukumnya? Aku bilang sama Pak Jemi, apa yang tertulis di kitab Pak Jemi? Yesus membiarkan anakku berzina. Aku bilang apa? Ya udah biarin aja Pak Jemi, usah dihukum. Lah, Nggak seperti emang. itu kali hukum negara. Loh Pak Jemi, misalnya aku presiden nih, terus Pak Jemi bilang, Uni Rifa, rumah aku dirampok. Terus Pak Jemi, Uni Rifa kan presiden nih, apa hukumannya bagi perampoknya? Ya udah, bukankah ada tertulis demikian? Jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu, jangan melawan orang jahat kepadamu. Ampuni dia dan berdoalah untuk mereka. Itu Nggak bukan kayak Pak gitu Jemi. juga kali. Lah, Alah. Rasul aku ajarkan begitu. Ya kan Rasul aku yang dia dipakai kan hukum ajarin. negara Uni. Lah, kan aku bilang kalau kita ini adalah orang yang tunduk kepada agama, kita ikuti kitab suci. Aku bakalan kasih ke Pak Jemi hukum kitabnya. Aku bilang gini, aduh ini Rifa, anak aku dirampok, diperkodok. Pak Jemi, ikuti kitabnya. Apa ini Pak? Jangan melawan orang jahat kepadamu, melainkan ditampar pipi kiri kasih kanan, berdoalah untuk mereka. Kasihilah musuhmu. Kasih data. Beda kalau aku tuh dihadapi orang Islam. Uni Rifa, apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Rumahku dicuri oleh si Fulan. Ada buktinya? Ada CCTV-nya. Mana CCTV-nya? Oke. Datangkan keluarganya, datangkan orang-orangnya. Hai si Fulan, kenapa kamu mencuri? Karena aku lapar, Uni Rifa. Aku gak dikasih makan sama mama aku. Oh, tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Umar pernah mencontohkan. Itu namanya ijtihad itu. Berijtihad. Menggunakan kias dan menggunakan apa yang pernah dialami oleh ulama. Kenapa Umar tidak memotong pencuri? Karena pada waktu itu paceklik. Siapa yang salah anak ini mencuri? Berarti dia bukan kecenderungannya memang mencuri. Bukan sifatnya pencuri. Dia lapar. Gara-gara gak dikasih makan mamanya. Hukum mamanya. Diapain mamanya? Mamanya tidak memberi nafkah kepada anaknya. Apa hukumannya? Ya aku gak tahu kalau itu hukum hudud. Itu gak tahu aku. Berdosa lah pokoknya dia. Gak ada Pak Jemi. Kita tuh sesuai dengan agama kita jalanin. Gak boleh kita tuh kayak sembarangan. Ada kiasnya, ada ijtihadnya, ada dalilnya. Aku jadi presiden, kata Rasulullah, seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Nah jujur aku gak seperti Nabi ya, dan aku gak berani begitu. Seandainya anakku mencuri, gak berani aku potong tangan, karena aku bukan Nabi aku. Ya paling aku minta ampun terus sama Allah. Ya Allah, ya Allah, gimana ini? Sebentar Uni, aku mau motong. Kan hukum yang berlaku, kalau kami orang Kristen, hukum yang berlaku di negara itu yang sesuai sama kami. Karena memang Berarti seperti Pak itu. Jemi, oke, ini masuk nih. Pak Jemi benar. Iya, hukum negara nih. Berarti Pak Jemi, dengar dulu, Pak Jemi akan mengikuti hukum yang diterapkan di sebuah negara, betul? Iya, pasti itu. Maka Pak Karena kami Jemi penduduknya. maka Pak Jemi secara tidak langsung mengatakan hukum Islam itu akan Pak Jemi ikuti suatu saat kalau Pak Jemi hidup di negara yang menjalankan hukum syariat Islam, betul? Mau tidak mau pilihannya seperti itu. Nah, makanya pada akhirnya hukum Yesus tuh dianatema sama hukum-hukum Islam, sama hukum lain. Hukum Yesus tidak berguna pada Iya, akhirnya. Iya kan, makanya kan gini loh. Uni. Makanya Iya, ayo lo mau lari Iya, kemana? makanya Kamu kami kemana itu. kejaran?
Makanya kami itu Ya kan kalau udah, bisa. makanya kitab sucinya Pak Jemi nggak berlaku, hukum kasih nggak berlaku karena pada akhirnya kalau Pak Jemi tinggal di Arab, hukumnya yang dipakai hukum Al-Quran syariat. Iya, mau nggak mau pilihannya itu. Nggak mau seperti itu. Kalau Pak Jemi Iya. tinggal di Korut, misalkannya di Korut hukumnya Hukum adalah, korut. iya udah makanya agama Pak Jemi akhirnya tidak dipakai lagi. Kan kalau hukum yang begini Ayo loh kan lo. sebentar, dengerin dulu. dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Kan kalau kita orang Kristen itu kalau hukum-hukum yang mengenai ke atas ketuhanan itu memang kita patokannya kitab suci. Kalau kita Mulai hukumnya sama pilih-pilih, sesama, mulai pilih-pilih. nggak Sekarang pilih-pilih. berarti Kalau dibedakan. Bukan iya, Pak kalau sesama, Jemi. Pak Jemi itu harus jujur. Memang tataran sosial tidak ada hukumnya di Kristen. Harus ikut iya, dulu hukum orang lain. secara letter iya diakui Ya mesti. udah. Benar. Ya udah. Makanya kami, iyalah, nggak ada yang nggak. Loh, kan Berarti jujur, tidak harus jujur. universal. Ya aku seneng Pak Jemi jujur, tapi aku lucu karena Pak Jemi jujur itu menghancurkan doktrin bahwa sholat Nggak itu apa-apa. adalah magisterium lah, nggak apa-apa. Ya terpaksa nggak apa-apa lah, mau maju juga udah mau maju kena, mundur kena. Jadi Pak Jemi Saya terpaksa kan nggak saya apa-apa. kan nggak sekolah scriptura. Saya kan nggak Enggak, sekolah tapi aku scriptura. bangga Pak Jemi. Wallah aku bangga. Kenapa Kenapa? aku bangga? Pak Jemi, aku tuh lebih sangat menghormati orang yang dia tidak tahu apa-apa tapi jujur ketimbang banyak tahu tapi berbohong. Orang tidak tahu dan tahu itu kemampuan ya. Itu bisa di-upgrade. Maka bukan kemampuan lah yang membuat kita ke surga. Tapi pilihan mau dan tidak mau. Makanya itu yang bikin orang ke surga. Pak Jemi itu bukannya tidak mau pintar, tapi belum mampu karena memang selama ini disibukkan dengan urusan duniawi. Jadi belum totalitas belajar. Jadi Allah itu menunggu Pak Jemi itu sampai Pak Jemi betul-betul memilih mau dan tidak mau. Bukan mampu dan tidak mampu. Karena banyak orang yang mampu tidak mau, banyak orang yang tidak mampu tapi mau. Nah, Pak Jemi itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk tahu, tapi belum memilih untuk tahu. Makanya Pak Jemi masih dipanjangkan sama Allah umurnya, walaupun mungkin Allah sudah tahu Pak Jemi tidak akan bertobat. Setidaknya Allah, loh, Fir'aun itu loh Pak Jemi, berapa lama dikasih kesempatan hidup Pak Jemi? Bahkan diutus Nabi Musa kepadanya berkali-kali, padahal dia tidak akan bertobat. Walaupun pada akhirnya dia mau bertobat tuh disumpel mulutnya sama malaikat. Kenapa? Karena dia tidak diizinkan lagi, karena dia sudah ingkarnya berkepanjangan. Nah Pak Jemi masih diizinkan Allah. Pak Jemi saking Allah sayangnya sama Pak Jemi itu ya, Pak Jemi itu hatinya dikuatkan naik ke komal-komal kayak gini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati Pak Jemi itu siapa? Yesus. Emang Yesus pengen Pak Jemi duduk di samping kami menginjili gini? Ada kali Yesus. Allah Enggak. Pak Jemi. Tapi maksud saya gini loh, Allah. maksud saya gini loh nih, sebentar kita balik lagi ke pertengahan. Memang kalau orang Kristen itu kecuali di Vatikan ya, yang pas ya mungkin kalau Vatikan itu Tapi pasti gembala ngikutin. jadikan aku moderator lah. Nggak tahu mau naikin. Iya, ini kadang naik-naik nih, padahal udah masih ini. Maksud aku gini loh nih, Bentar dulu, dia tuh nanti nggak denger tuh Papi Gembala tuh bang. Jadikan aku moderator, buruan. ditelepon aja di WA aja. WA, Orang telepon. barusan dia ngebesarin aku. Oh iya, aku besarin. Bang, jadi moderator. Bang, itu dia kreator ngebesarin aku barusan. Atau moderator yang ngebesarin aku, nggak tahu lah siapa yang besarin aku. Apa Bunda Vera gitu? Dua soalnya biasanya Bunda Vera. Oh udah Pasti jadi moderator. udah bang Palopo emang. Begitu Pak Jemi. Jadi ini Pak gini loh Jemi, nih. Sebentar, apa? aku balik dulu. Ya. Kalau umat Kristen itu, kami itu, Uni perhatiin deh di negara manapun dia umat Kristen ya, mau Katolik mau ya semualah pada umumnya. Emang kalau untuk urusan apa yang kata Uni bilang habluminanas gitu kan, sama manusia Habluminanas. pasti ngikutin hukum negara dimanapun, Nah, kecuali di Vatikan. makanya- Sebentar. ya. Nah kalau hukum yang ada di Alkitab itu dipakainya kalau urusan
sama yang ke atas. Gitu loh. Pak Jemi, pertama Pak Jemi ini bicara nih blunder banget ya. Kalau seperti Kenapa? itu Pak Jemi bilang, maka seolah-olah Pak Jemi mengatakan ajaran Yesus itu tidak berguna lagi kalau Pak Jemi tinggal di Korut, tinggal di Arab, tinggal di Wakanda, di mana-mana gitu. Kenapa? Karena hukum yang diajarkan Yesus tergeser dengan hukum yang dibuat oleh orang lain. Yang mana kalian Kristen percaya bahwa itu hukum dari orang yang salah, dari Tuhan yang salah. Kalau Pak Jemi pakai hukum Islam, maka Pak Jemi secara tidak langsung mengatakan bahwa hukum Yesus itu bisa dikalahkan oleh hukum Tuhan yang salah. Karena Pak Jemi tidak percaya Tuhan kami. Kami menerapkan hukum dengan hukum Tuhan kami. Maka Pak Jemi sama saja mengatakan bahwa Yesus melimpahkan hukum untuk umatnya itu, yaitu mengikuti hukum Tuhan yang salah untuk urusan sosial. Itu konsekuensi logiknya. Blunder banget ini Pak Jemi yang kuhormati. Iya, tapi kenyataannya Kalau Uni, Islam itu dimanapun berada, dimanapun berada, hukum yang dipegang itu tetap Islam. Nah, bisa dia tinggal di Korut, dia tidak Nah, bisa coba menjalankan gimana? hukum Islam. Ya, tinggal di Korut, dia harus menjalankan hukum Islam. Tapi ketika dia tidak mendapatkan itu, dia sudah tidak tertanggung dosa kepada dia karena dia dizolimi sama pemerintah. Maka dia tidak berdosa. Contoh aku nih, aku dijolimin di Korut. Karena aku adalah orang negara dia wajibkan aku untuk ikut riba misalnya. Sementara di Islam diharamkan riba. Tapi di Korut kalau siapa yang tidak riba maka dipenggal kepalanya kan gitu misalnya gitu kan. Nah aku tetap nggak mau. Lebih baik aku pertahankan, lebih baik aku mati. Kenapa? Ya lebih baik aku ikut mati mulia daripada hidup nista lah. Daripada aku riba, aku menentang Allah, aku lebih baik aku meninggal. Itu pilihanku pertama. Kenapa? Karena dalam Islam itu ya kita semua bakalan mati. Makanya kami itu kalau dizolimi kami melawan. Kalau tidak sanggup ya kami berserah kepada Allah. Nah ketika kami sudah berserah kepada Allah, maka kami berikan keputusannya kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah menjolimi hamba-hambanya. Tidak ada Allah itu sengaja menjolimi hambanya. Gitu Pak Jemi, kami semampu kami menjalankan semua ajaran Allah. Semampu kami jalankan dulu. Kalau udah nggak mampu lagi tertekan, makanya kami itu boleh berdusta dalam 3 hal. Kami wajib mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi kami tiba-tiba ada pisau di leher kami itu. Kamu bilang Yesus Tuhan. Sebenarnya lebih mulia bagi kami tidak, lebih baik mati daripada mengakui Yesus Tuhan. Karena kami pasti mati, ya sudah mati aja, itu lebih mulia. Tapi boleh kami melindungi diri kami. Allah tidak menganggap kami berdosa kalau kami keceplosan bilang iya Yesus Tuhan karena takut. Allah tidak hukum itu sebagai dosa. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi kami harus berijtihad. Ijtihad itu apa? Berusaha semaksimal mungkin ikuti perintah Al-Quran dan hadis. Tapi gak mungkin juga kali Allah letakkan kami di tempat yang itu kecuali orang-orang yang memang Allah tahu bahwa kami mampu. Seperti Sumayyah. Sumayyah itu ditosok dari kelaminnya ke atas supaya dia mengakui bahwa Allah bukan Tuhan. Dia gak mau. Seperti seperti Bilal bin Rabah diletakin batu besar di dada dia. Nah, kenapa tidak akan dilakukan lagi misalkannya? Allah tidak berikan kepada kami. Kami diuji dengan kesenangan, diuji dengan handphone yang membuat kami mudah akses bokpe, akses judol, akses pinjam uang. Nah, dengan kenikmatan kami diuji sekarang. Zaman dahulu diuji dengan kesusahan, kami sekarang diuji dengan kenikmatan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sama mengerikannya. Kenapa? Orang sulit untuk menolak untuk kenikmatan Pak Jemi. Sekarang itu kan diujinya dengan micet, dengan Bigo. Kaum laki-laki kami ini diuji dengan kesenangan. Kaum perempuan kami diuji dengan harta benda. Ada tas branded Hermes lah namanya, Louis Vuitton lah namanya. Diuji kami dengan kenikmatan. Maka kami harus berijtihad tentang hukum Islam yang kami pakai. Itu loh. Apa hukum Islam yang kami pakai itu? Yang perempuan tundukkan pandanganmu gitu. Ikuti itu. Maka kami menunjukkan bahwa setiap hamba Allah itulah orang-orang yang akan diberi ujian. Karena memang Allah sudah tetapkan begitu. Ujiannya beda-beda tergantung kemampuan masing-masing. Contoh, ulangi Uni, aku mau nyala. Contoh, ada umat muslim 100.000 orang di Korea Utara. Sedangkan Korea Utara itu sistemnya kan kayak gitu. Dia bilang tidak boleh pakai hijab, pakaian harus seperti gini, kan seragam tuh pakaian di Korea Utara. Emang terus mau apa? Nggak bisa apa-apa 100.000 orang. Dia berusaha semaksimal mungkin by person. Habis itu dia bertawakal kepada Allah. Usaha dan tawakal. Kewajiban kami itu usaha dan tawakal.
Aku tetap pakai jilbab. Oh, kalau aku nanti di penjara ya udah, Ketangkap. aku tawakal kepada Allah. Ya udah, bertawakal kepada Allah, bukan pikul salib. Pikul salib itu kan faktor kesengajaan. Kami nggak bertawakal, usaha lalu tawakal. Itu kenapa kami itu berusaha dan berdoa. Dua itu nggak boleh berpisah, Pak Jemi. Kalau di Kristen kan sudah diatur, diperintahkan untuk tidak boleh melawan. Kalau kami tidak, diperintahkan untuk berusaha dan bertawakal. Serahkan semua urusan kepada Allah. Makanya Pak Jemi kalau lihat secara peradaban itu tidak ada tuh kayak orang-orang yang didatangkan kepadanya ujian besar, dia lalu itu. Kayak dulu waktu kita dijajah, kan banyak tuh pahlawan-pahlawan yang mampu. Nah, kenapa aku tidak dihadirkan itu? Ya Allah tahu kalau aku nggak sanggup. Allah tahu kalau justru aku kalau diuji dengan itu tuh aku zolim sama diri aku gitu loh. Jadi aku berprasangka baik kepada Tuhanku. Kenapa Allah nggak hadirkan aku di zaman Bani Israel, di zaman Musa? Ya karena bisa jadi aku adalah orang yang bakalan mati duluan atau orang yang bakalan nggak sanggup. Itu intinya, poinnya aku berprasangka baik kepada Allah karena Allah yang lebih tahu siapa aku. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Justru setiap ujian kami itu adalah menaikkan level kami, value kami naik di situ. Aku tinggal di Korut, nggak boleh pakai jilbab. Aku tetap pakai jilbab. Terus tiba-tiba aku, yang ngapain tinggal di Korut? Carilah teman. Makanya kami disuruh berkelompok sama orang-orang Islam. Ngapain tinggal di Korut? Ya kali, udah tahu di situ oten, udah tahu di situ orang kafir. Iya, di sana komunis, nggak ada hotel di sana juga, ngaco ah. Ya makanya, kan yang PA kami udah tahu di situ komunis, nggak boleh pakai hijab, datang juga ke sana. Emang nggak ada tempat Bukan. negeri? Aku Maksud aku tuh begini. gini, kita itu tidak Gimana? diizinkan botol di Islam, Pak Jemi, karena setiap apa itu adalah pilihan kita. Udah tahu di Korut di situ nggak boleh pakai hijab, tiba-tiba masuk juga ke dalam. Ya udah, makanya jangan menjadikan mereka aulia, kata Allah. Itu perintah Allah, larangan Allah. Kami nggak boleh jadiin Pak Jemi ini presiden kami. Kami nggak boleh tinggal di tempat kalian ini, karena kami itu harus menyelamatkan diri kami. Makanya kami diperintahkan hijrah. Nabi Muhammad itu kan dari Nabi Muhammad aja contohkan tuh waktu beliau di boikot di Mekah, padahal kampung halamannya sendiri loh. Hijrah beliau ke Madinah. Begitu. Lah kalau gua dipaksa untuk keluar dari agama gua di Korut, gua keluar dari Korut lah, mending keluar dari Korut daripada keluar dari agama gua. Gitu. Iya sama Uni, kebanyakan orang Kristen juga kayak gitu, Lah makanya Pak Jemi enggak, Pak Jemi ikuti kan aturan agama orang lain walaupun karena Pak saya, Jemi. aturan negara, saya aturan negara. Ya makanya itu kan aturan udah masuk ke sendi-sendi agamanya. Apa sih? Pak Jemi itu sendi agamanya sudah memvalidasi bahwa kalau Pak Jemi itu ya Roma, tunduklah kepada pemerintah akan segala sesuatu, karena pemerintahan itu semua datang dari Theos walaupun pemerintahannya datang dari orang Islam. Maka secara tidak langsung Paulus mengajarkan kalau kalian tinggal di negara Islam, otomatis negara Islam itu adalah pilihan Tuhan kalian. Baca tuh Roma tuh, aku punya ayatnya di Roma 13 apa berapa itu. Iya, ikutin hukum negara nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan iman loh gitu nih maksudnya. Loh, Kecuali kami begini loh. gimana begini, gak bertentangan dengan iman? Kalau seandainya Pak Jemi tinggal di hukumnya Islam yang ikut syariat dan itu dijadikan hukum negara, potong tangan. Pak Jemi diperintahkan kasih yang memusuh semua, itu kan tentang agama Pak Jemi. Mana yang sih Pak Jemi? yang soal potong tangan, yang soal potong Apapun tangan lah, maksudnya kan ada. kan hukum di dalam Islam itu kan perangilah orang memerangi kamu. Kalau di Kristen kan nggak boleh berperang. Gitu sih. Terus maksudnya Ya udah, maksudnya kalau hukum Islam seandainya contohnya kayak negara gimana? kita memerintahkan berperang tuh, apa perintah negara kita itu melanggar agamanya Pak Jemi. Contoh, Pak Jokowi ada tuh kemarin tuh Pak Jokowi itu waktu dia menjabat itu dia merilis begini. Pak Jokowi menandatangani kewajiban berperang bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita diperang itu ditandatangani sama Pak Jokowi loh. Artinya itu keputusan pemerintah. Nah Pak Jemi agamanya melarang berperang, sementara pemerintah suruh berperang. Demi mengikuti perintah Yesus, Pak Jemi melanggar perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Ikutilah pemerintah. Lalu melanggar aturan dari Yesus sendiri, yaitu apa? Jangan aturan mengikuti pemerintah secara totalitas itu dari Paulus. Aturan jangan berperang dari Yesus. Untuk mengikuti perkataan Paulus, Pak Jemi langgar aturan dari Pak Yesus. Maka pengajaran Yesus dianatema sama pengajaran Paulus. Nah, untuk menjalankan ajaran Paulus, Pak Jemi ikuti aturan Islam. Makanya aneh. Lah ngapain kalau gitu ada Bible? Udahlah ikut Al-Quran aja kalau gitu. Aneh kan?
yang Kalau enggak Islam maksudnya. tidak, Islam tidak. Aturan Islam itu aturan yang relevan diterapkan oleh semua negara, bahkan Kristen. Satu, diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Oten nggak perlu ayat itu ada, ternyata buktinya secara natural mereka melawan Ukraina. Emang diam ketika diserang Rusia? Lawan. Iya, nggak ada masalah kan ayat Nah, itu. Oten menjalankan itu tidak dapat pahala karena tidak diperintahkan Tuhannya. Kami menjalankan itu dapat pahala karena kami diperintahkan Tuhan kami. Itu bedanya. Makanya kalian nggak dapat apa-apa nanti ketika kalian udah melawan pun kalian nggak dapat apa-apa karena kalian tidak mengikuti perintah Tuhan, tapi mengikuti naluri kalian. Maka Kewajiban Islam itu negara agama itu, yang Mbak. sejalan dengan naluri. Lu mana ada kewajiban negara? Ya kalau membela negara sih? kan perang kan membela Loh. negara, Uni. Perang membela negara, Wajib militer. tapi Yesus Iya. melarang berperang. Makanya aku bilang untuk mengikuti ajaran Paulus dan mengikuti ajaran negara, Pak Jimmy menentang ajaran Yesus. Makanya ajaran Yesus tidak lebih berharga daripada ajaran negara. Kami bertolak belakang, ajaran agama kami sejalan dengan ajaran negara. Makanya itu agama yang benar itu ajarannya tidak mungkin bertentangan dengan aspek natural manusia, akal manusia, hati manusia, nggak mungkin. Pak Jemi malah bertentangan sama ketiga-tiganya, sama naluri bertentangan, akal bertentangan, hati nurani juga bertentangan. Karena ujung-ujungnya ikut ajaran Islam. Iya juga sih kalau dipikir-pikir benar juga. Gak usah Nah, kalau pikir nanti lebih- mualaf. Enggak dulu sementara ini, Uni, enggak dulu. Jangan Aduh. pikir, kalau berpikir nanti mualaf. Pokoknya makin banyak berpikir makin dekat untuk mualaf. Makanya ikuti aja itu doktrin infalibilitas. Nggak usah mikir, pokoknya imani. Iya Oh, aja. yang- Pokoknya yang kata enggak lah. magisterium apa ya. Tipe orang saya bukan seperti tuh kan itu. nolak saya. terus nih. Aku ajarin jadi Kristen yang taat nggak mau karena nalurinya bertentangan. Makanya aku bilang terimalah kebenaran, ngapain lagi ditolak kalau udah nggak bisa dibantah. Karena apa? Justru orang yang tahu mana benar mana salah lalu dia tolak, maka dialah orang yang sangat merugi. Kenapa? Dia udah tahu itu benar, udah tahu ini salah, tetap juga dia ingkar. Kenapa? Karena kecenderungan ketakutan akan hilangnya nikmat dunia. Maka inilah orang yang serugi-ruginya.